Kita mulai lagi di hari ke-21 Tantangan 30 Hari Bersuara 2022 yang diselenggarakan oleh The Podcasters Indonesia. Jadi Gumal salah satu podcast yang memang ikutan dengan challenge itu gitu ya. Dan ini adalah hari ke-21. Dan di hari ke-21 ini gue pengen ngebahas tentang sesuatu hal yang mengerikan sekaligus menyenangkan buat beberapa orang gitu ya. Beberapa orang ya, tapi gak semua, beberapa orang gitu ya. Dan halnya itu adalah sesuatu yang berurusan dengan sesuatu yang politik gitu. Politik menggelitik gitu ya. Kadang menggelitik sih memang politik itu. Dan politik ini kalau gue selalu berpikir dengan ada sesuatu yang urusannya deal-dealan, urusannya kayak perjanjian, urusannya adalah pemilihan gitu ya. Dan walaupun kita dalam waktu dekat akan ada yang namanya pemilu, politik dan segala macam, dan hal-hal politik itu selalu ada di samping kita dan di keseharian kita, di sekeliling kita, politik-politik negara dan segala macam. Gue nggak mau ngomongin ke situ sih. Gue cuma mau sedikit ngobrol aja lah. Jadi politik itu sebenarnya terjadi di keseharian kita sehari-hari. Itu banyak hal yang namanya politik. Jadi politik itu tidak selalu hal yang negara, DPR, MPR, presiden, menteri gitu ya. Enggak. Politik itu banyak terjadi di keseharian kita. Politik rumah tangga ada. Dalam rumah nih, si ibu pengen apa, si bapak pengen apa, si bokap pengen A, si nyokap pengen B. Gimana caranya? Mempengaruhi anaknya. Biar anaknya memilih untuk pergi jalan-jalan ke mall dan makan nasi campur seperti maunya si ibu. Nah, si bapak mendekati anak yang satunya yang kecil untuk setuju dengan ayo kita ke puncak untuk makan Indomie dan jagung bakar. Sama seperti keinginan si bapak. Itu politik kan juga kan. Bisa dibilang politik dong. Manipulasi juga dong gitu kan. Politik apa lagi? Politik dalam berteman ada. Masalah mendekati siapa untuk apa, biar jadi gimana, biar dilihat seperti apa. Bisa dibilang politik juga. Politik dalam apa? Bekerja, dalam kantoran, itu ada lagi, itu pasti jelas. Jadi segala sesuatu yang memiliki hierarki, segala sesuatu yang memiliki level, maksudnya nggak harus selalu kedudukan ya, tapi ada levelnya gitu. Ada kayak misalkan di keluarga ada anak, ada ibu, ada bapak. Kantor ada karyawan, ada skala manajer, skala direksi atau owner atau apa gitu. Di karyawan ada lagi tuh karyawan bawah, karyawan tengah, karyawan atas, karyawan super atas, karyawan rahasia, karyawan apa. Jadi semua ada politiknya gitu. Kayak lu mendekati untuk pekerjaan, apalagi buat yang freelance nih, ada lagi politiknya. Ayo lu kasih ke gue. Nanti tiap job gue kasih harga lu segini deh. Atau lu kasih gue job, sekian job nanti gue kasih lo ini. Atau kita kasih barang biar dia ngasih jobnya ke kita, projectnya ke kita. Itu politik, termasuk politik juga. Kadang orang takut ngobrolin politik. Aduh, jangan ngomongin politik lah. Ntar ditangkep, aduh. Ntar ditahan, aduh. Ntar penjarain, ntar diilangin, aduh apalah gitu ya. Banyak orang akhirnya gak mau ngomongin politik dan jadinya politik itu sebuah hal yang tabu. Sebenarnya apa yang kalian dumelin dalam pekerjaan, apa yang kalian dumelin dalam keluarga, mungkin itu sebenarnya bisa dibilang kayak ya politik di dalam itu gitu. Itu politik. Balik lagi, kalau misalkan ngomongin politik, jangan ditabu-tabuin lah. Tapi yang pasti harus jelas adalah omongannya benar. Pemikirannya benar, narasinya benar, bukan hoaks, dan tidak merugikan siapapun. Karena politik yang baik adalah tidak merugikan siapapun. Merugikan dalam artian gini, pemilihan segala macam atau politik gitu ya, pasti ada menang kalah. Tidak ada sesuatu hal yang bisa mengakomodir dan menyenangkan semuanya. Gak ada. Itu dalam urusan yang tadi gue contohin ya, mau makan nasi campur atau mau makan Indomie sama jagung bakar di puncak. Gak bisa mengakomodir dan menyenangkan, memenangkan semuanya. Salah satu harus lebih menang.
Tapi pun kalau misalkan itu yang Indomie menang, si ibu sama si anak gede, dia tidak makan batu kan. Dia tetap makan Indomie, jagung bakar, tetap enak gitu. Tetap makan, tetap layak, tetap pantas. Dan itu tidak merugikan. Cuma pilihannya saja tidak menang. Jadi masalah cara sudut pandang lu juga mesti begitu sih gitu. Jangan berpikirnya masalah menang kalah dan saat lu menang dan yang kalah tuh busuk gitu ya, enggak gitu. Dan apalagi kalau yang menang itu menjadi kerugian dan merugikan yang satunya, nah itu baru salah. Dan politik pasti akan ada. Selama itu benar, selama itu baik, selama itu tidak merugikan orang, menurut gua sah-sah aja sih gitu. Dan beda pandangan boleh, beda dukungan boleh. Itu sama aja kayak lu beda prinsip, sama aja kayak lu beda selera gitu, sama aja sebenarnya. Cuma memang ada beberapa kelompok atau golongan yang atau grup atau buzzer atau apa yang mengangkat itu dan menjadikan itu sebuah keramaian gitu. Dan akhirnya kita tidak punya pagar yang cukup kuat dan tidak punya teropong yang cukup tajam dan bersih, akhirnya kena gitu. Udah mulai ngelantur diri gue. Jadi segitu aja dulu untuk episode yang untuk hari ke-21. Dan jangan lupa di follow podcastnya, di follow IG-nya Kumel Podcast, dan IG gue juga Kucai_. Dan sampai jumpa lagi di hari berikutnya di tantangan ini juga gitu ya. Ya seperti yang kalian dengar, suara saya masih serak. Jadi mohon maaf juga kalau misalkan episode-episode belakangan ini agak-agak gitu, agak-agak kok ya gitu ya. Ya jadi mohon maaf aja, dan tapi tetaplah didukung ya gitu, dan dukung juga teman-teman atau podcast-podcast lain yang memang mengikuti 30 hari bersuara 2022 juga gitu. Karena sama, kami semua butuh semangat, karena mungkin semangat bisa dikonversi jadi uang. Jadi penghasilan, jadi ketenaran. Ya udah gitu dulu ya. Ya deh. Dan kalau bicara masalah belanja dan segala macam, tidak ada yang salah dengan belanja, tidak ada yang salah dengan diskon, tidak ada yang salah dengan promo. Tapi yang akan menjadi salah adalah kalau kita nggak pinter ngatur gitu. Jadi jadi konsumtif yang terlalu berlebih-lebihan gitu, tanpa memikirkan kebutuhan utamanya kayak gitu-gitu. Dan ya itulah, ngebagi-bagi ruang-ruangnya itu aja sih gitu. Walaupun gue juga masih belajar di situ ya, tapi ya agak sebel juga sih. Sebel saat lagi nggak ada duit tiba-tiba ada promo dan pakai nggak ya yang akhirnya ya udah bodo gitu, pakai gitu. Kadang aduh udah nggak usah pakai gitu. Jadi semua itu balik lagi ke pilihan ya gitu. Tapi seenggaknya tantangan 30 hari bersuara 2022 dengan keyword pemimpin sudah ada. Ya gitulah. Jadi mungkin segitu aja. Gue gak bisa terlalu banyak karena gue juga butuh istirahat. Dan semoga yang teman-teman lain yang ikut tantangan ini juga tetap semangat ya. Jangan sampai kayak gue. Jangan sampai molor kayak gue. Ya mungkin itu karena udah mau tanggal tua kayak, jadi agak udah mulai lemes gitu ya. Sama tuh kayak gitu tuh. Awal-awal 30 hari bersuara semangat, bang bung. Mulai ke tengah mulai pelan, mulai ke belakang mulai agak kendor dikit nih gitu. Kayak gue nih. Semoga yang lain jangan kayak gue ya. Ya udah, mungkin segitu dulu. Dan untuk yang kalian yang dengerin ini, bolehlah di follow podcastnya, di follow IG-nya Kumel Podcast gitu ya, di IG lah ya pastinya. Dan IG gue juga boleh Kucai_. Dan kalau misalkan ada yang mau kirim apapun lah, lu mau kirim kayak Mastit tuh kemarin di DM, bukan di DM, dia di feednya IG Kumel, dia komen-komenan untuk soal urusan teka-teki. Apapun yang mau kalian ngomongin, monggo diomongin di komen boleh. Mau cerita, mau curhat, monggo ayo. Ada sesuatu yang pengen gue bacain, nah apapun itu gue akan coba bacain. Dan bisa juga di email ke ngedumelbarang@gmail.com. Ya udah, mungkin segitu dulu ya. Ya sih, udah kayaknya. Deh ya deh.